Alhamdulillahi nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala ta'ala, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Alhamdulillah, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang semuanya semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu-ibu sekalian, yang terpenting di dalam kehidupan kita yaitu menjaga dan merawat iman. Karena iman inilah kuncinya orang itu bisa sukses di dunia, sukses di akhirat. Bahkan kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW beliau mengatakan, kuncinya surga adalah iman, adalah la ilaha illallah. Barang siapa yang di hatinya ada la ilaha illallah, berarti telah memegang kunci surga. Oleh karena itu, tugas yang sekarang kita hendak kerjakan, kita usahakan, yaitu memelihara, menjaga, merawat iman. Hadrati Syekh Namul Hasan rahmatullah alaih beliau mengatakan, bagaimana merawat iman, menjaga iman. Karena iman ini sesuatu hal yang sangat mahal, sangat istimewa. Kata para ulama, minimal harganya iman, dunia ini tidak atau belum menjadi kiamat. Kata para ulama, kalau di dunia masih ada orang satu beriman saja, satu orang beriman di dunia ini, dunia belum menjadi kiamat. Kenapa dunia kiamat? Karena di dunia sudah tidak ada lagi orang yang beriman. Ini minimal harganya iman. Harganya orang beriman melebihi Ka'bah. Ka'bah nanti akan hancur kalian. Harganya iman ini minimalnya 10 kali lipat dunia beserta isinya. Sampai para ulama mengatakan minimal harga iman, kalau di dunia masih ada orang yang iman menyebut Allah, 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 dunia belum jadi kiamat. Maka tugas yang terbesar, tugas yang mulia kepada orang-orang beriman di dunia ini, siapa saja, tinggal di mana saja, yaitu menjaga, merawat iman. Iman perlu dirawat di rumah-rumah kita, karena setiap kita punya rumah, walaupun rumahnya sederhana. Iman harus dirawat di kampung-kampung kita, karena setiap kita itu punya kampung, punya tempat tinggal di lingkungan. Bahkan kata Nabi, iman perlu disebarkan, karena satunya jalan untuk selamat dunia akhirat itu harus punya iman. Nah, untuk menjaga dan merawat iman atau agama ini, Kanjeng Nabi Agung Besar Muhammad SAW beliau mengatakan, ada 3 golongan manusia yang apabila ini ada dalam dirinya, kalau mereka masih diberi umur hidup di dunia, akan diberi rizki dan dicukupi. Kalau sudah mati, mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Semoga termasuk kita, insyaallah. Apa itu 3 golongan? Kalau ada dalam diri kita, kalau masih hidup di dunia, diberi rizki dan dicukupi. Yang pertama, orang yang masuk rumah mengucapkan salam. Maka kita biasakan masuk rumah mengucapkan salam, insyaallah. Kata Hadrati Syekh Namul Hasan, kata para masing-masing juga, maksudnya masuk rumah mengucapkan salam bukan sekedar salam saja. Masuknya mengucapkan salam, terus di rumah itu hidup amal-amal agama. Di rumah untuk membaca Al-Quran, tidak Ramadan saja, tapi tiap hari itu baca Al-Quran.
bapaknya membaca Al-Quran, ibunya membaca Al-Quran, anak-anaknya membaca Al-Quran, walaupun juz amma, walaupun beberapa ayat untuk baca Al-Quran. Di rumah juga ada untuk membaca terjemah Al-Quran, baca taklim. Tadi terjemah itu kurang lebih makna-maknanya Al-Quran, dibacakan maksud makna-maknanya Al-Quran. Juga di rumah untuk saling mengingatkan tentang kebaikan kepada keluarganya. Istilah orang sekarang, di rumah hidup dakwah. Jadi dakwah ialah perkataan, perbuatan yang menyebabkan hati kita dan hati keluarga kita ingat kepada Allah. Maka ayatnya qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Jadi dakwah itu enggak harus ngomong. Ya mungkin ngomong juga, tapi yang terpenting dakwah itu usaha-usaha, perbuatan-perbuatan, pembicaraan yang menyebabkan hati kita dan teman-teman kita, keluarga kita ingat kepada Allah. Juga di rumah ada amalan khidmat. Mananya apa? Berakhlak yang baik. Anak-anaknya menghormati orang tua sayang dengan anak-anak, sayang dengan keluarganya. Kalau terjadi kurang pas, mudah memaafkan, sehingga orang itu akhlaknya mudah memaafkan, terus memudahkan untuk baca Quran, membaca maknanya Quran, terus saling mengingatkan, menjaga akhlak. Ini diantara maknanya masuk rumah mengucapkan salam, kata para ulama. Yang kedua, kata Allah, orang yang senantiasa pergi ke masjid. Di rumahnya, di kampungnya. Maksudnya apa? Menjaga sholat jamaah. Setelah itu mengajak teman-temannya, mengingatkan untuk diajak sholat jamaah ke masjid bagi yang beragama Islam. Sehingga masjid di kampung itu ramai, makmur sholat jamaahnya. Orang yang tua-tua juga ada, pemudanya juga ada, anak-anak juga banyak. Sehingga masjid itu jamaahnya komplit, yang tua, yang muda, anak-anak. Ini diantara maksudnya senantiasa berjalan menuju ke masjid, yaitu memakmurkan masjid. Yang ketiga, orang yang sedang berjuang fisabilillah. Kalau orang dahulu sekalian berjuang fisabilillah itu perang dengan orang-orang kafir, angkat senjata. Itu dahulu. Kalau sekarang belum ada seruan perang. Seruannya mengajak kebaikan. Ya nahi mungkar, tapi dengan kemakrufan. Kata Hadrat Sayyidina Umar, Allah tidak akan menghilangkan keburukan dengan keburukan, tetapi Allah akan menghilangkan keburukan dengan amal-amal kebaikan. Kalau di rumah kita, di kampung kita, bahkan negeri ini terjadi keburukan-keburukan, tidak harus bicara keburukannya, tapi dihidupkan amal-amal kebaikan. Seperti malam itu gelap, begitu matahari terbit langsung gelapnya hilang. Datang matahari, gelap hilang. Datang cahaya, gelap hilang. Terus juga masjid ini kalau malam gelap, nggak usah bicara gelap, nggak usah. Nyalakan lampu, terang datang, gelap hilang. Begitulah yang dikehendaki ulama-ulama sekarang. Nahi mungkar tapi dengan kemakrufan, bukan dengan menyalah-nyalahkan atau macam-macam acara-acara yang tidak diinginkan semua orang. Maksudnya itu nahi mungkar tapi dengan kemakrufan, menghidupkan amal-amal kebaikan. Allah tidak akan menghilangkan perbuatan buruk dengan membicarakan keburukan, tapi Allah Ta'ala menghilangkan keburukan dengan amal-amal kebaikan. Ini 3 golongan apabila ada dalam diri seseorang, maka orang ini akan dijamin oleh Allah apabila masih hidup diberi rezeki dan dicukupi. Kata ulama, cukup nggak harus banyak, mungkin sedikit sudah cukup, apalagi banyak. Kalau sudah mati akan dimasukkan surga, semoga termasuk kita. Insyaallah nggih. Mari kita amalkan, kita biasakan masuk rumah ucapkan salam, terus rajin ke masjid, mengajak teman-teman ke masjid, terus berjuang fisabilillah. Maknanya untuk menghilangkan keburukan yaitu dengan berbicara, berbuat baik-baik saja. Semoga Allah mudahkan kita
Allah jaga kita dan Allah mudahkan keluarga kita untuk mencari ridhonya Allah dengan cara yang baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nabtu ya nasta'in. Kami lupa sedikit, kalian ada seorang ulama mengatakan orang-orang beriman ini sebelum tidur atau dalam satu hari satu malam 24 jam itu dianjurkan supaya sholat taubat 2 rakaat minimal. Untuk apa? Nobati kekurangan kita selama ini atau dosa-dosa kita selama ini. Kalau perlu mandinya mandi taubat. Nek perlu puasa taubat, minimal sholat taubat 2 rakaat. Yang kedua, sholat hajat 2 rakaat, minta kepada Allah agar Allah Ta'ala mudahkan kita istiqomah melakukan kebaikan. Insyaallah sekalian, kita niatkan supaya Allah Ta'ala mudahkan kita. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, terimalah kami semua ini ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami semua ini ya Allah untuk menuju ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunlah kekurangan-kekurangan kami. Ya Allah, ampunlah kedoliman-kedoliman kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, berilah kami iman yang sempurna. Ya Allah, berilah kami yakin yang mantap. Berilah kami amal yang istiqomah, akhlak dan budi pekerti yang mulia, rizki yang halal yang barokah, keturunan yang saleh dan salihah ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikanlah kampung-kampung kami ini ya Allah seperti Madinah Munawwarah ya Allah. Seluruh masjid-masjidnya hidup amalan, rumah-rumahnya hidup amalan, laki-lakinya seperti para sahabat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Engkau yang mengetahui urusan-urusan kami ini ya Allah. Ya Allah, Engkau yang mengetahui masalah-masalah kami ini ya Allah, masalah-masalah di negeri kami ini ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami semua ini ya Allah. Tunaikanlah hajat-hajat kami semua ini ya Allah. Tutupilah aib-aib kami ini ya Allah. Sembuhkanlah penyakit-penyakit kami ini ya Allah. Lunasilah hutang-hutang kami ini ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jagalah kami semuanya. Jagalah keluarga-keluarga kami. Jagalah teman-teman seperjuangan kami. Jagalah umat ini ya Allah. Jagalah negeri ini ya Allah dari fitnah-fitnah yang menyesatkan, dari fitnah-fitnah yang membingungkan, dari fitnah-fitnah yang membelokkan ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.